Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gung Rate, jangan lupa untuk dukung terus channel Gung Rate dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support. Bab 221. Hijian adalah wakil presiden perusahaan Baili, sedangkan Adinata hanyalah direktur departemen pelatihan perusahaan yang baru didirikan, yang merupakan tingkat manajer departemen. Dari segi posisi, tidak ada cara untuk membandingkannya dengan Hijian, dan dia adalah bawahan Hijian. Oleh karena itu, Hijian berpura-pura menjadi pemimpin Adinata karena dia adalah pemimpinnya. Jika Cynthia Yandra tidak berada di sisinya, dia akan meminta Adinata membantunya membawa kotak itu. Adinata mengambil koper Cynthia Yandra, menciumnya, lalu menjawab Hijian. Pelatihannya sangat bagus. Gadis-gadis itu belajar dengan sangat serius dan belajar dengan cepat. Jika Tuan Hi tidak percaya, Anda dapat pergi ke sana dan memeriksa hasilnya kapan saja. Hijian Dao, saya pasti akan pergi untuk pemeriksaan, tetapi saya harus pergi ke lapangan golf sekarang. Saat ini besok, Anda akan menunggu saya di departemen pelatihan, dan saya akan pergi untuk memeriksanya sendiri. Meskipun Adinata sangat enggan, dia tetap berkata, "Ya, Tuan Hi." Cynthia Yandra bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kapan kamu bermain golf? Dengan siapa kamu bermain?" Keduanya sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan Cynthia Yandra tahu bahwa Hijian tidak bermain golf. Hijian tertawa dan berkata, "Saya tidak akan bermain dengan siapapun, hanya sendirian, haha." Dia tidak bisa membiarkan Cynthia Yandra mengetahui rahasia Yuze Ains di lapangan golf, jika tidak, Cynthia Yandra akan mengambil pujian darinya. Meskipun Cynthia Yandra sekarang menjadi presiden Baili, sahamnya di Baili tidak besar dan dia hanya bertindak sebagai presiden. Tuan Ai lah yang memegang kekuasaan sebenarnya. Hijian percaya bahwa selama dia bisa melakukan ini dengan baik, dia bisa meminta Tuan Ai dan Dewan Direksi untuk menjabat sebagai presiden perusahaan Baili. Ketika saatnya tiba, adalah mungkin untuk menekan Cynthia Yandra di bawah posisinya sendiri dan menaklukkan wanita ini. Karena wanita hanya memuji atasannya. Setelah meninggalkan pintu keluar bandara, Hijian dijemput oleh sopirnya. Adinata mengemudikan mobil dan bertanya pada Cynthia Yandra, "Kembali ke perusahaan?" Cynthia Yandra memegang tangan Adinata dan berkata, "Kita sudah seminggu tidak bertemu. Jika kita tidak kembali ke perusahaan, ayo pulang." Adinata berpura-pura menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. "Oh, kamu tidak memiliki hak asasi manusia sebagai bawahan. Kamu harus pergi kemanapun," bos berkata. Cynthia Yandra dengan ringan menampar Adinata, "Kamu masih tidak ingin pulang, kan? Kalau begitu pergilah ke perusahaan." Adinata segera tersenyum dan berkata, "Tidak, saya sangat bersedia, haha." Seminggu kemudian, lapangan golf session. "Hei, Tuan Hi, kita bertemu lagi. Akhir-akhir ini Anda terobsesi dengan golf. Saya harus menemui Anda 3 kali minggu ini, bukan?" Yuze Ains mengenakan pakaian kasual, mengenakan topi dan kacamata hitam, memegang tongkat golf, dan berjalan menuju Hijian. Ketika Hijian melihat Yuze Ains, dia tersenyum dan berkata, "Halo, Tuan Ains, haha, saya tahu kamu sering datang ke sini, jadi saya lebih sering datang. Saya seorang pemula, jadi saya harus belajar lebih banyak dari Anda." Yuze Ains tiba-tiba merasa aneh. Mereka berdua sebelumnya tidak akur dan mereka adalah pesaing, tetapi nada suara Hijian saat ini sepertinya sengaja mencoba untuk lebih dekat dengannya. Yuze Ains dan Hijian berjalan ke daerah yang tidak terlalu ramai dan bertanya, "Hitua, bagaimana kabarmu di Baili akhir-akhir ini?" Hijian menghela nafas, "Jangan katakan itu. Presiden Ai tiba-tiba mengambil alih dan menjadi presiden. Dia tinggal selama 2 bulan lagi dan kemudian pergi. Tapi dia membiarkan Cynthia Yandra, yang baru menjabat selama 2 bulan, menjadi presiden. Presiden, saya telah bekerja keras di Baili selama bertahun-tahun, dan saya memiliki lebih banyak saham daripada dia, tetapi mereka tidak memilih saya menjadi presiden." Yuze Ains menepuk bahu Hijian dan berkata sambil tersenyum, "Haha, Lau Hi, menurutku, Tuan Ai, Mu adalah orang gila dan psikopat. Pertama-tama, dia mempekerjakan wanita asing untuk melakukan pengiriman ekspres. Akibatnya, semua industri pengiriman ekspres kami harus mengikuti jejaknya dan menginvestasikan banyak uang tanpa alasan. Kemudian, seorang wanita yang belum pernah bekerja di bidang logistik ditunjuk sebagai penjabat presiden. Menurut Anda apa yang diketahui Cynthia Yandra? Bukankah dia lebih cantik? Dalam hal apa dia bisa dibandingkan dengan Anda, Lau Hi? Jadi, kenapa kamu tidak berhenti tinggal di Baili saja dan datang kepada kami? Sejujurnya, kakekku selalu ingin aku memburumu. Hijian adalah seekor rubah tua.
Dia tahu bahwa untuk mendapatkan rahasia Yuze Ains, dia harus mendapatkan kepercayaan terlebih dahulu, jadi dia berpura-pura bermaksud seperti ini. Tuan Ains benar-benar mengatakan itu? Tentu saja, kakekku berkata bahwa kamu adalah satu-satunya di perusahaan Bailey yang dapat mengancam Bailey kami. Selama dia bisa memburumu, Bailey, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Tuan Ains terlalu memuji saya. Bagaimana saya bisa memiliki kemampuan ini? Namun, burung yang baik memilih pohon untuk bertengger. Jika Tuan Ai tidak pernah memperhatikan saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan selalu tinggal di Bailey. Senyuman muncul di wajah Yuze Ains. Seminggu berikutnya, keduanya sering bertemu untuk bermain golf bersama, dan Hijian sudah mendapatkan kepercayaannya. Pada suatu sore yang cerah, Hijian dan Yuze Ains bertemu lagi di lapangan golf Sheshan. Kali ini, teman Hijian dan Yuze Ains berbaur, berbicara dan tertawa. Lauhi, kamu duduk di sini dan tunggu kami. Ayo masuk ke dalam, kata Yuze Ains kepada Hijian. Hijian juga ingin bangun, apa yang kamu lakukan di dalam? Tidak bisakah aku masuk bersamamu? Tampaknya Tuan Ains masih kurang percaya padaku. Hijian sudah tahu bahwa lemari itu ada di dalam. Yuze Ains dan teman-temannya semuanya tertawa. Yuze Ains tersenyum dan berkata, Lauhi, ini adalah rahasia kecil di antara kita anak muda, jadi jangan terlibat. Jangan khawatir, saya pasti akan memperlakukan Anda sebagai salah satu milik saya. Tetapi setiap orang memiliki rahasia tersembunyi. Ini privasi. Yuze Ains menepuk bahu Hijian dan berjalan masuk bersama dua temannya yang kaya dan muda. Setelah ketiga orang itu pergi, Hijian membuka aplikasi Dingtalk di ponselnya dan mengirim pesan ke seseorang tanpa avatar, mereka ada di dalam. Ini adalah fungsi pembakaran setelah membaca yang sangat pribadi, ketika pihak lain melihat pesan tersebut akan dihapus dalam detik ketiga. Segera, pesan ini dihapus secara otomatis. Lalu, semenit kemudian, sebuah pesawat aneh berbentuk cakram terbang tiba-tiba muncul di langit di atas lapangan golf. UFO! Ada UFO! Hijian berteriak keras. Yuze Ains dan yang lainnya, semuanya anak muda dengan rasa ingin tahu yang kuat tentang UFO, segera bergegas keluar ketika mereka mendengar teriakan Hijian. Mendongak, mereka bertiga menjadi bersemangat saat melihat piringan terbang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya terbang di langit. Astaga! Ini benar-benar UFO! Dari mana asalnya? Buruan ambil fotonya. Sungguh menakjubkan, aku bisa melihat UFO dengan mataku sendiri dalam hidup ini. Yuze Ains langsung mengangkat ponselnya dan melakukan obrolan video dengan jelita. Sayang, lihat, apakah benda di langit itu terlihat seperti UFO? Namun, saat mereka bertiga tertarik dengan pemandangan aneh di depan mereka, Hijian sudah menyelinap masuk dan lemari telah dikunci. Tampaknya ketiga pemuda kaya ini masih sangat berhati-hati, meski ingin melihat UFO, mereka tak lupa mengunci lemari. Namun, Hijian sudah menyiapkan kunci utama. Hijian mengeluarkan kunci dan bekerja keras 2 atau 3 kali, dia mendengar suara kapa dan pintu lemari terbuka. Bab 222. Ada kamera lubang jarum di atas kepalanya. Jika memang ada rahasia dagang Ains Jia Chunfeng Express yang disembunyikan di kabinet, dia akan dituntut atas pencurian komersial. Namun, Hijian melihat ke dalam kabinet dengan penuh semangat, tidak ada kontrak di kabinet, hanya beberapa foto. Dan itu semua adalah foto wanita cantik. Di tengahnya tergantung 3 foto wanita cantik, ada beberapa simbol pada foto yang tidak bisa dipahami Hijian, antara lain tanda silang dan tanda centang. Hijian tidak tahu apa maksud foto-foto ini, tapi karena dia telah melalui banyak kesulitan untuk membuka lemari ini, dia harus memeriksanya. Jadi, Hijian segera mengeluarkan ponselnya, mengambil foto grup dari 3 foto di kabinet, lalu mengirimkannya melalui Dingtalk. Saat ini, Wang Erce menerima pesan dari Hijian di dalam SUV di luar lapangan golf. Duduk di sebelahnya adalah Adinata dan Dewangga. Mereka berdua sepertinya telah menculik Wang Erce, yang duduk di sebelahnya, tampak sangat agung. Karena pesan ini memiliki fungsi terbakar setelah dibaca, gambar hanya dapat disimpan selama 3 detik, oleh karena itu, Wang Erce segera mengetuk layar dengan jari tengah kanannya untuk menyimpan tangkapan layar tersebut. Setelah menyimpan tangkapan layar, Wang Erce menyerahkan teleponnya kepada Adinata. Saudara Ye, lihat foto di lemari yang diambil Hijian. Adinata mengambil telepon dan terkejut saat melihat foto. Apa ini? Adinata, seperti Hijian, awalnya mengira bahwa itu mungkin berisi beberapa rahasia dagang, bukti kriminal, atau bahkan produk Du. Namun, dia memastikan bahwa 4 orang yang bermain golf di sini bersayuki Maze Ain semuanya adalah generasi kedua yang kaya raya dan menganggur. Meskipun dia menganggur, dia tidak melakukan apapun seperti produk Du, dia hanya suka bermain dan menjemput gadis. Karena ia adalah generasi kedua kaya yang suka bersenang-senang, hal-hal di foto ini mudah dijelaskan. Foto-fotonya adalah keindahan, kecantikan ini mungkin menjadi sasarannya.
Adinata memperbesar gambarnya dan melihat lebih dekat ketiga wanita cantik di foto itu, dan langsung terkejut. UPS. Di antara ketiga wanita cantik ini, Adinata sebenarnya mengenal dua di antaranya. Yang paling kiri adalah saudara perempuan Cynthia Yandra, Diana Yandra. Yang di tengah adalah pemilik si Chen Cafe yang sama tampaknya dengan Jelita. Adinata tidak mengenali orang paling kanan. Dewangga juga melihat dan berkata, sepertinya tidak ada yang berharga di kabinet. Yu Zhains dan kelima orang ini semuanya adalah generasi kedua kaya yang menganggur yang hanya tahu cara menjemput anak perempuan. Ketiga wanita ini, diperkirakan begitu rencananya adalah tujuan mereka. Wang Erce yang cerewet juga tersenyum dan berkata, ya, menurutku begitu, tapi ketiga foto wanita cantik ini semuanya diberi label dengan simbol yang berbeda. Apa maksudnya? Adinata juga memperhatikan simbol-simbol ini, dia telah memikirkannya sejak lama. Wang Erce memiringkan kepalanya, melihat ke layar ponsel, dan menafsirkannya pada dirinya sendiri. Saya tahu, mereka mungkin mencari wanita cantik dengan kondisi bagus, dan kemudian bersaing untuk melihat siapa yang bisa menangkapnya. Hahaha, pasti begitu. Orang-orang kaya generasi kedua yang jahat ini, yang tidak melakukan apa-apa sepanjang hari, hanya suka bersaing satu sama lain. Namun, mereka semua adalah keluarga kaya generasi kedua yang bernilai puluhan miliar. Bagaimana bisa ada gadis yang tidak bisa mereka kejar? Membosankan sekali. Dewangga mendengus dingin. Nah, bisakah orang kaya generasi kedua dengan level miliarder mengejar siapapun yang dia inginkan? Kamu masih terlalu naif. Ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di negara kita, dan mereka berlima bukanlah apa-apa. Dewangga benar. Meskipun Yu Zhains dan yang lainnya dikatakan berasal dari keluarga terkemuka di Tiongkok, wanita biasa bergegas meminta agar disayangi. Namun dibandingkan dengan keluarga yang benar-benar berkuasa, masih ada kesenjangan. Misalnya, jika Adinata tinggal di keluarga Brahma, jika kelima orang ini menyukai Aiki Brahma dan ingin menggunakan status dan uangnya untuk mengejarnya, Aiki Brahma mungkin memperlakukan mereka sebagai orang bodoh. Dewangga menunjuk ke foto itu dan berkata, lihat wanita yang menggendong anak di tengah. Dia memiliki 5 salib di tubuhnya. Yang dimaksud Dewangga adalah pemilik kafe Si Chen, wanita yang Adinata salah sangka sebagai saudara ipar kedua. Tidak hanya 5 salib saja, ada juga yang menulis kalimat di bawah ini, latar belakangnya terlalu dalam, jangan main-main. Akai, bayangan wanita itu tiba-tiba muncul di benak Adinata. Latar belakangnya terlalu dalam. Ternyata keluarga wanita itu tidak biasa. Faktanya, ketika Adinata melihat wanita itu untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa wanita itu memiliki temperamen yang sangat mulia dan dia harus berkulit putih, kaya dan cantik. Saya hanya tidak menyangka bahwa latar belakangnya akan begitu kuat sehingga bahkan 5 generasi kedua yang kaya ini pun tidak berani memprovokasi dia. Bagaimana saudara laki-laki kedua mengenalnya? Adinata penasaran untuk sementara waktu. Saat ini, Wang Ersiang berkata, saya tidak menyadari bahwa wanita di tengah memiliki seorang anak, jadi sangat sulit untuk mengejarnya, tetapi dia memang cantik. Wanita-wanita di kiri dan kanan gak susah dikejarkan? Lihat simbol-simbol di foto mereka, sepertinya semuanya sudah diturunkan. Ketika Adinata mendengar ini, dia merasa sangat tidak senang. Mungkinkah saudara perempuan Cynthia Yandra, Diana Yandra, ditangkap oleh 5 binatang seperti Yu Zhains? Saya melihat 4 simbol diposting di foto Diana Yandra. 2 di antaranya adalah salib, dan 2 lainnya, satu berwarna merah terang dan yang lainnya adalah titik merah tua. Apa arti kedua simbol ini? Adinata tidak sabar untuk mengetahui jawabannya. Dia ingin tahu apakah saudara perempuan pacarnya yang lugu, cantik telah dirusak oleh 5 generasi kedua yang kaya seperti Yu Zhains. Dewangga berkata, yang pertama mungkin belum dimenangkan. Tanda centang berarti menang. Lihat gadis di paling kanan, ada 2 tanda silang dan 3 tanda centang. Analisis Dewangga juga merupakan situasi yang paling diharapkan Adinata. Jika mereka belum berhasil, maka Adinata masih memiliki kesempatan untuk menghentikan mereka dan melindungi Diana Yandra dari bahaya. Kirim pesan ke Hijian dan minta dia mencari tahu apa arti simbol-simbol itu. Adinata memerintahkan Wang Erce. Wang Erce sedikit nakal lagi. Hah? Itu bukan rahasia dagang? Kenapa kamu bertanya? Bentak. Dewangga menampar Wang Er di bagian depan mobil. Tanyakan saja jika kamu bertanya, omong kosong apa? Ya. Segera, Hijian, yang berada di dalam lapangan golf, menerima pesan tersebut dan menghilang dalam waktu 3 detik. Saat ini, Yu Zhains dan yang lainnya masih berada di luar sambil mengagumi UFO. Jika itu adalah piring terbang biasa, tentu mustahil menarik perhatian 3 generasi kedua yang paling kaya ini. UFO yang terbang di angkasa ini secara khusus dipinjam oleh Adinata dari seorang teman. Bahkan ilmuwan dalam negeri dan mereka yang ahli dalam penelitian UFO tidak dapat menemukannya dalam waktu singkat.
Itu sebenarnya adalah UFO yang menyamar sebagai pesawat UFO. Teman Adinata, bernama Musk, adalah presiden raksasa mobil listrik Tesla dan presiden perusahaan teknologi eksplorasi ruang angkasa SpaceX. Bab 223. Ya, inilah orang yang meluncurkan roket berawak keluar angkasa beberapa waktu lalu. Dia adalah orang kaya gila nomor 1 di dunia saat ini, beberapa orang memanggilnya manusia besi di dunia nyata. Visi dan pemikirannya beberapa tingkat lebih tinggi dibandingkan pengusaha lainnya. Menjajah Mars, bepergian dengan roket, dan membangun kereta bawah tanah super adalah kegiatan yang mungkin tampak gila bagi orang luar. Namun ia bertekad untuk mewujudkannya. Saat pertama kali mendirikan SpaceX, dia menemukan kakek Adinata. Kakek Adinata juga sangat mengaguminya dan menginvestasikan banyak uang padanya. Namun kemudian, kakek Adinata memutuskan untuk tidak memberikannya karena orang ini menghabiskan terlalu banyak uang. Keluarga Brahma meminjamkan Musk setidaknya 20 miliar. Oleh karena itu, kali ini, untuk menarik perhatian Yuze Ains dan yang lainnya serta membantu Hijian menyelinap masuk untuk memeriksa isi lemari, Adinata mendapat UFO dari Musk. Musk secara alami menyetujui masalah sepele ini dan bahkan bertukar kata dengan Adinata. Musk bertanya kepada Adinata, apakah kamu masih di Tiongkok? Apakah kamu ingin aku mengajakmu bermain? Adinata bertanya, di mana harus bermain? Musk, ruang. Adinata, keluar. Musk seperti seorang salesman papan atas, memberitahu Adinata, ayolah, era penerbangan luar angkasa berawak telah dimulai, dan Anda hanya perlu membayar 100 juta dolar AS untuk menikmati perjalanan luar angkasa. Kakek Adinata pernah menyuruh Adinata dan saudara-saudaranya untuk berbalik dan pergi jika mereka melihat Musk di jalan. Jika mereka dapat menghindari mencarinya, maka mereka tidak boleh mencarinya. Karena begitu Anda datang kepadanya, dia akan datang kepada Anda untuk meminjam uang. Proyek luar angkasanya terlalu mahal. Adinata memarahi Musk dengan marah di telepon, kamu bajingan, kamu berani meminta uang kepadaku, kamu berhutang pada keluarga Brahma kita lebih dari 20 miliar dan kamu belum membayarnya kembali. Musk bertindak nakal dan mengatakan bahwa setelah imigrasi ke Mars berhasil, saya akan membayar Anda kembali di Mars. Adinata mengutuk dan menutup telepon. Saat ini, Yuze Ains sedang merekam video dengan jelita, mengagumi UFO yang datang entah dari mana. Namun jelita adalah seorang gadis yang hanya tertarik pada rumah, mobil dan pakaian, dan tidak tertarik sama sekali pada UFO. Dia hanya bertanya dengan ringan, apakah kamu akan bermain golf dengan Lauhi lagi? Ya. Yuze Ains mengangguk, ingin Hijian juga menyapa istrinya. Namun, ketika dia berbalik dan melihat, Hijian sudah tidak ada lagi. Yuze Ains segera menutup videonya dan terkejut, mengapa Lauhi hilang? Detik berikutnya, Yuze Ains dan kedua temannya segera berlari masuk dan kebetulan melihat Hijian di sebelah lemari pribadi mereka berlima. Hijian menjadi sangat panik saat melihat Yuze Ains datang. Namun, dia sudah tua, jadi dia langsung berkata dengan tenang sambil tersenyum, mengapa UFO itu terbang? Yuze Ains memandang Hijian dari atas ke bawah, dan tiba-tiba menyadari bahwa lelaki tua Hijian sengaja mendekatinya baru-baru ini, mungkin bukan untuk mengubah pekerjaannya ke Dongfeng Express, tapi mungkin untuk tujuan lain. Yuze Ains berkata sambil tersenyum buruk, Lauhi, kamu datang ke sini dan membuka loker pribadi kami. Apa yang ingin kamu lakukan? Selidiki aku? Yuze Ains cukup sopan, tetapi seorang teman di belakangnya memarahi dengan marah. Orang tua, mengapa kamu mengintip privasi kami? Hijian berkata sambil tersenyum, Tuan Ains, Anda salah paham. UFO itu baru saja terbang sangat rendah. Anginnya sangat kencang sehingga ada sesuatu yang masuk ke mata saya, dan saya berakhir di sini tanpa sadar. Aku tidak membuka lemarinya. Lemari itu selalu terbuka. Apakah kamu tadi lupa menutupnya karena begitu ingin melihat UFO? Seorang pemuda kaya berkata, tidak mungkin. Ketika saya pergi, saya ingat dengan jelas bahwa toko itu tutup. Yuze Ains menghampiri Hijian Shen. Apakah Anda memotret? Meski yang disembunyikan di kabinet bukanlah rahasia dagang, hanya wanita cantik ini tidak boleh dibocorkan. Mereka yang disukai oleh para pemuda kaya raya ini semuanya adalah wanita-wanita cantik, dan wanita-wanita cantik biasanya sudah memiliki istri, dan pacar atau suami mereka adalah orang-orang yang sangat berkuasa. Begitu berita perselingkuhan mereka dengan istri orang lain sampai ke telinga para suami perempuan itu, mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Hijian mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Yuze Ains. Saya benar-benar menerobos Kunchorosuk secara tidak sengaja, apalagi mengambil gambar. Jika Anda tidak percaya, saya akan membiarkan Anda memeriksanya. Yuze Ains mengambil ponselnya dan memeriksanya di album foto, WeChat, dan beberapa aplikasi. Memang tidak ada foto atau pesan dengan siapapun. Tapi Yuze Ains bukan orang bodoh. Hijiandu tahu bahwa beberapa aplikasi memiliki fungsi terbakar setelah dibaca. Bagaimana mungkin dia tidak tahu?
Melihat masalah itu terungkap, Yu Zeains menepuk bahu Hijian dan berkata, "Hei, sebenarnya ini bukan masalah besar. Karena kamu telah bertemu dengan Lauhi, kita semua adalah bangsa kita sendiri. Katakan padaku, tidak ada salahnya menuntutmu." Ada seorang pemuda kaya di belakang, Yu Ze, yang jelas tidak ingin Hijian mengetahui perselingkuhan mereka. Yu Zeains mengulurkan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tahu apa yang dia lakukan. Kemudian, Yu Zeains memperkenalkan kepada Hijian, "Pernahkah Anda melihat foto gadis-gadis ini di kabinet? Ini adalah gadis-gadis yang ingin kami kejar tetapi tidak kami kejar ketika kami bertemu secara kebetulan di seluruh dunia. Kalian juga tahu kalau kami, anak-anak dari keluarga kaya, cukup sombong. Kami pasti akan kesal jika tidak bisa menyusul, jadi kami mempostingnya dan biarkan saudara-saudara lain menyusul. Siapapun yang bisa menyusul saudara-saudara lainnya juga dapat merekam video pendek atau sesuatu untuk membuat saudara-saudara yang gagal bersenang-senang." Hijian melihat ketiga foto itu, tidak heran simbol pertama semuanya adalah salib. Hijian bertanya, "Apa arti simbol di foto?" Yu Zeains menjelaskan, "Tanda silang berarti kegagalan. Jika Anda gagal memulai percakapan, tanda centang berarti Anda menang. Lingkaran merah terang ini berarti kita mengobrol dengan baik dan kita bisa membuat janji untuk minum teh dan menonton film bersama. Lingkaran merah tua ini berarti telah terjadi kontak dekat, misalnya berpegangan tangan, memeluk pinggang, dan sebagainya." Yu Zeains menunjuk kedua lingkaran di tubuh Diana Yandra dan menjelaskan. Yu Zeains juga melirik Diana Yandra dan berkata, "Gadis di paling kiri adalah seorang pramugari. Salah satu saudara laki-laki saya, Kak Isi, pertama kali bertemu dengannya. Sayangnya, dia mengabaikannya tidak peduli seberapa keras dia mengejarnya. Dalam keadaan marah, dia mempostingnya di sini. Ayo, berikan kepada saudara-saudara kita. Sayang sekali Xiao Ma hanya bisa berpegangan tangan dengannya, dan kemudian dia memblokirnya. Dia adalah gadis yang sangat sulit." Xiao Ma mengacu pada anak laki-laki di belakangnya yang tingginya kurang dari 1,7 meter dan sangat tampan. Xiao Ma berkata dengan enggan, "Wanita jalang itu, Diana Yandra, berpura-pura menjadi bangsawan. Aku telah bermain dengan banyak kaki panjang. Siapa dia? Dia berani menolakku. Yu Ze, tinggimu 1,85 meter dan pasti bisa mengalahkan Diana Yandra ini. Semua saudara kita telah gagal. Sekarang mari kita lihat apakah kamu bisa membalas rasa malu kami." Yu Zeains melihat foto manis Diana Yandra yang mengenakan seragam pramugari, dengan senyum jahat di wajahnya. Bab 224. 5 Tianhaiyan, tidak pernah gagal sejak didirikan. Kelima pemuda kaya ini tidak hanya sangat kaya, tapi juga pria dengan gaya berbeda. Ada yang pria berotot, ada yang lembut dan penuh perhatian, ada yang bertubuh seperti selebriti, ada yang serba bisa, dan ada yang lucu. Bahkan jika seseorang gagal dalam usahanya, jika mereka mencoba yang lain, mereka pasti akan berhasil. Tak disangka, kali ini wanita pemilik kafe Si Chen benar-benar musnah. Semuanya disilangkan, dan tidak ada satu orang pun yang lolos ke lingkaran merah terang. Dan pramugari biasa Diana Yandra ini gagal 4 kali berturut-turut, yang sangat mempengaruhi kepercayaan diri anak muda kaya seperti mereka. Sebagai pemrakarsa rencana ini, Yu Zeains mempunyai tanggung jawab untuk membalas rasa malu anggota kelompoknya. Pramugari dan hal-hal seperti itu selalu menjadi favorit Yu Zeains. Pemuda kaya lainnya di samping Xiao Ma tersenyum dan berkata, "Yu Ze, istrimu Jelita pasti hamil lebih dari 4 bulan, kan? Kamu sudah menahannya begitu lama, tidakkah kamu ingin melampiaskannya pada Diana Yandra ini? Jelita sebenarnya sedang hamil hampir 6 bulan sekarang. Perutnya sudah sangat besar dan dia jauh lebih gemuk dari sebelumnya. Sosoknya benar-benar berbeda dari sosok Dewi yang dulu dia miliki. Selain itu, anak dalam perut Jelita sama sekali bukan anak Yu Zeains, dan Yu Zeains sama sekali tidak tertarik pada Jelita sekarang. Demikian pula Jelita sedang hamil 6 bulan dan suaminya tidak bersamanya, dia juga sangat mudah tersinggung dan sikapnya terhadap Yu Zeains tidak terlalu baik. Yu Zeains dan Jelita sudah lama tidur di kamar terpisah. Yu Zeains mengangguk, "Diana Yandra ini bagus. Kalian semua gagal. Kebetulan saya hampir kelelahan akhir-akhir ini, jadi saya pergi bermain dengan gadis kecil ini Diana Yandra. Xiao Ma, sudahkah kamu memeriksa kemana dia akan terbang akhir-akhir ini? Jika dia terbang ke Eropa dan Amerika, aku harus meminta izin terlebih dahulu untuk istriku." Xiao Ma menjawab, "Saya sudah memeriksanya. Saya akan terbang ke New York besok dan akan tinggal di sana selama sehari." "Bagus sekali, kalau begitu aku akan membayar tiket ke New York." Saat dia berbicara, Yu Zeains mengirim pesan WeChat untuk mengatur asistennya memesankan penerbangan untuknya. Hijian, yang berdiri di sampingnya, sedikit bingung, "Tuan Muda Liu, mengapa Anda harus pergi ke New York dengan segala cara? Ketika dia kembali ke Tiongkok, bukankah dia akan punya lebih banyak waktu di rumah?" Yu Zeains dan mereka bertiga tertawa.
Yu Zeains tersenyum dan berkata, "Pak Tua, kamu tidak tahu bagaimana melakukannya pada pandangan pertama. Pramugari ini semuanya adalah gadis muda, cantik dan romantis. Jika kamu bisa mengejar mereka di rumah, kamu perlu waktu 3 hari untuk mendapatkannya sudah selesai, tapi kalau keluar negeri hanya butuh 1 hari. Aku bisa memesan kamar denganmu tanpa harus melakukannya. Mereka akan sangat pendiam di dalam negeri, tetapi ketika mereka pergi ke luar negeri, mereka sangat berpikiran terbuka. Apalagi waktu mereka di luar terbatas. Kita akan terpisah satu sama lain di masa depan. Jika kita bertemu di sini, kita mungkin tidak akan berpisah, bertemu lagi lain kali. Kami semua bahagia." Setelah bersenang-senang, dia tertidur tanpa keributan. Semua gadis menyukai romansa, jika dia menyewa kamar dengan seorang laki-laki di kota tempat dia tinggal selama lebih dari 20 tahun, dia tidak akan menemukan sesuatu yang romantis sama sekali. Mereka bisa menemukan jalan ke hotel dengan mata tertutup, dan para pramusaji bahkan bisa menyapa mereka dengan dialek, bagaimana bisa menjadi novel dan romantis? Namun lain halnya jika lokasinya mengambil tempat seperti Paris, New York, atau London. Mereka akan merasa sangat segar, sangat bersemangat, dan sangat tak terlupakan, seolah-olah mereka dijual kepada orang lain dan dibayar kembali. Mereka bersyukur karena ada orang seperti itu yang bisa tidur bersama mereka meskipun mereka ditiduri. Sekalipun bertahun-tahun kemudian, mereka menikah dan memiliki anak di kota asal mereka serta memiliki kehidupan yang stabil, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk terbang ke negara tersebut lagi. Mereka juga akan mengingat dari waktu ke waktu pada suatu sore yang indah, mereka bertemu seseorang secara kebetulan di Empire State Building atau Times Square, dan mereka dengan gembira berpegangan tangan saat berbelanja, minum, dan kemudian tidur. Semuanya begitu romantis dan indah. Para pria yang mentraktir para gadis untuk makan malam dan menonton film berkali-kali di Tiongkok tidak akan pernah tahu betapa santainya para wanita ini di negara asing. Yu Zeains secara alami ahli dalam hal ini dan memahami psikologi wanita sia-sia ini. Yu Zeains bertanya, "Diana Yandra ini yatim piatu, kan?" Xiao Ma mengangguk, "Ya, pengalaman hidupnya relatif menyedihkan dan dia tidak memiliki latar belakang, tapi jangan berpikir untuk menggunakan uang untuk menyelesaikannya. Wanita ini tidak akan melakukan itu." Yu Zeains mendengus dingin, "Orang seperti ini pasti membutuhkan perawatan. Kamu ingin mengeluarkan uang untuk segalanya, tidak heran kamu gagal. Terserah aku saja. Aku paling jago menghadapi anak malang seperti ini yang tak punya ayah dan ibu." Yu Zeains melihat foto Diana Yandra dan membayangkan memeluknya. Namun, masalah Diana Yandra dapat diabaikan untuk saat ini. He Jian mengetahui rahasia mereka dan memiliki niat jahat. Dia sepertinya mencoba mencuri rahasia bisnis. Yu Zeains tidak bisa membiarkan He Jian pergi begitu saja. Yu Zeains tiba-tiba merangkul bahu He Jian dan berkata, "He Tua, ayo bernyanyi bersama kami, dan aku akan memilihkan gadis cantik untukmu." He Jian dengan cepat menghindar, Tidak, saya sudah tua dan tidak bisa bermain lagi." Xiao Ma berkata, "Tuan He tampaknya dalam keadaan sehat. Ayo pergi, bersenang-senang." He Jian tidak bisa menolak, jadi dia harus mengikuti mereka ke klub swasta karaoke. Setelah memasuki kotak karaoke, Yu Zeains bertepuk tangan, dan seorang ibu muncul di depan 4 orang bersama deretan wanita. "Lau He, pilih salah satu." He Jian melihatnya dari kiri ke kanan dan masih menggelengkan kepalanya, "Tuan Muda Liu, ayo bermain. Saya benar-benar tidak bisa bermain. Ada yang harus saya lakukan di perusahaan saya, jadi saya pergi dulu." Bentak. Xiao Ma membanting meja, "Tuan He, Anda tahu rahasia kami. Jika Anda tidak mau turun dan bermain bersama kami, bagaimana kami bisa yakin?" He Jian sangat marah dan berkata pada dirinya sendiri, "Jika saya tahu bahwa rahasia Anda adalah berhubungan SKS dengan wanita, saya tidak akan repot-repot bertanya. Itu semua karena bajingan Wang Erce inilah dia mendapatkan semua informasi." He Jian Dao, "Tuan Muda Liu, bukan karena saya berpura-pura menjadi laki-laki. Saya selalu memiliki tuntutan yang sangat tinggi terhadap wanita. Saya hanya bisa menyetujui ini kecuali Anda seperti Cynthia Yandra." Yu Zeains berdiri dan berkata, "Ternyata Tuan He tidak peduli dengan hal-hal ini. Saya mengerti. Tuan He harus kembali dulu. Saya pasti akan menemukan wanita yang sesuai dengan keinginan Tuan He di lain hari, dan saya akan memastikan bahwa Tuan He puas." He Jian mengangguk, "Tuan Muda Liu, jangan khawatir. Saya tidak akan memberitahu siapapun tentang Anda. Saya tidak ingin bertanya kepada Anda apa yang ingin Anda lakukan sebagai anak muda." Setelah mengatakan itu, He Jian pergi. Setelah He Jian pergi, Xiao Ma merasa sangat tidak nyaman karena wanita tengah di antara 3 wanita yang dilihat He Jian memiliki latar belakang yang tidak biasa. Jika masalah ini dibocorkan oleh He Jian, mereka harus dibalas. "Yu Ze, Lau He tidak bisa diandalkan, dan aku curiga dia mendekatimu hanya untuk mendapatkan rahasia darimu.
Dia sama sekali tidak ingin melompat ke Dongfeng, kata Xiao Ma. Yu Zheains merokok dan berkata, tentu saja saya tahu, jangan khawatir. Saya pasti akan menarik He Jian ke bawah untuk bermain bersama kami. Yu Zheains sedang merokok ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa di antara barisan wanita di depannya, ada seorang wanita jangkung dengan mata yang mirip Cynthia Yandra. Saat ini, Yu Zheains tiba-tiba mendapat ide yang sangat jahat. Bab 225. Kemarilah. Yu Zheains memanggil wanita yang terlihat agak mirip dengan Cynthia Yandra. Wanita itu berjalan dengan patuh dan meminta Yu Zheains untuk memperhatikan dengan cermat. Matanya sangat mirip, tapi hidungnya terlalu pesek, bibirnya tidak mirip, dan dagunya jelek. Wanita ini memiliki wajah persegi, sedangkan wajah Cynthia Yandra lebih kecil, layaknya seorang selebriti. Dia sangat fotogenik. Aku akan memberimu 1 juta, bagaimana kalau operasi plastik? Yu Zheains berkata kepada wanita itu. Wanita itu ragu-ragu sejenak dan bertanya, seperti apa rupanya? Yu Zheains mengeluarkan foto Cynthia Yandra dari ponselnya, dia terlihat seperti ini. Ketika wanita itu melihat penampilan cantik Cynthia Yandra, dia segera mengangguk. Ya, Yu Zheains tersenyum, baiklah, mari kita ganti nama. Mulai hari ini, namamu adalah Cynthia Yandra. Yu Zheains tidak bisa mendapatkan Cynthia Yandra yang asli, bagaimanapun, dia adalah wanita yang diinginkan pamannya, Edward Su. Tapi dia bisa membuat replika untuk memuaskan He Jian. Bagaimanapun, He Jian tidak akan pernah mendapatkan Cynthia Yandra dalam hidup ini, dan dia mungkin tidak menyukai replika itu. He Jian keluar dari karaoke dan menelepon Wang Erce. Begitu dia selesai, dia dimarahi. Wang Erce, apakah kamu idiot? Telinga macam apa yang kamu punya? Ada rahasia bisnis yang buruk di kabinet itu? Saya sekarang dikendalikan oleh orang lain, mengetahui rahasia dari omong kosong kecil ini, dan mereka masih peduli padanya. Seperti jika aku takut aku akan mengatakan yang sebenarnya, aku terlalu malas untuk membicarakan hal-hal sepele mereka. He Jian sangat marah. Wang Erce masih berada di dalam mobil bersama Adinata, dan dia langsung bertanya, Paman, bukankah foto yang kamu ambil adalah rahasia komersial? He Jian berkata dengan marah, itu adalah rahasia dagang yang omong kosong. Itu adalah tembok kehormatan, itu adalah gadis yang dikejar oleh kelima anak itu. Mari kita lihat siapa yang bisa menangkapnya. Wang Erce dengan cepat mengikuti instruksi Adinata dan bertanya, menurutku gadis paling kiri terlihat cukup bagus, dan ada 2 salib, 1 lingkaran merah terang dan 1 lingkaran merah tua, yang artinya apa? Apakah dia telah ditangkap oleh Yu Zheains dan yang lainnya? He Jian sangat marah sehingga dia tidak repot-repot menjelaskan, mengapa kamu menanyakan hal ini? Itu bukan urusanmu. Wang Erce berkata dengan enggan, Paman, katakan saja padaku, aku jatuh cinta dengan gadis paling kiri pada pandangan pertama dan jatuh cinta sepenuhnya padanya. Aku ingin mengejarnya juga. Katakan padaku dengan cepat, apakah dia tertarik dengan Ain Xiu? Biarkan mereka menurunkannya. He Jian mendengus dingin, hanya kamu. Bahkan para pemuda kaya ini telah gagal dalam 4 dari mereka, dan kamu masih ingin mengejar mereka? Berhentilah melamun. 4 gagal? Bukankah kedua lingkaran itu mewakili kesuksesan? Wang Erce bertanya. He Jian melihat bahwa Wang Erce selalu ingin tahu apa yang diwakili oleh simbol-simbol itu. Dia tahu bahwa anak ini terus mengoceh. Jika dia tidak mengetahui kebenarannya, dia akan terus menanyakan pertanyaan yang tak ada habisnya. Jadi, He Jiancai menjelaskan, tidak, tanda centang berarti menang, lingkaran merah terang berarti percakapannya bagus, dan lingkaran merah tua berarti berpegangan tangan. Namun, meski gadis ini belum ditangkap, mungkin dalam 2 hari. Mendengar ini, Adinata yang berada di dalam mobil tiba-tiba panik dan segera menatap Wang Erce. Wang Erce sangat pintar dan tahu apa yang ingin dikatakan Adinata, jadi dia langsung bertanya, mungkin akan diputuskan dalam 2 hari. Apa maksudmu? He Jiandao, istri Yu Zheains sedang hamil 4 atau 5 bulan, dan mereka berdua sudah lama tidur di kamar terpisah. Yu Zheains mungkin menahannya. Dia ingin terbang ke New York sendiri besok untuk menangkap gadis kecil ini. Mereka telah mengetahui dengan jelas pengalaman hidup dan kesukaan gadis kecil ini. Yu Zheains sendiri dalam kondisi baik. Saya memperkirakan pramugari ini akan diambil alih oleh Yu Zheains di New York. Wang Erce, jangan pikirkan dia, kecuali kamu tidak keberatan mempermainkan apa yang dilakukan Tuan Ains. Faktanya, latar belakang keluarga Wibisana Erce cukup baik. Dengan latar belakang keluarga Wibisana Erce, pramugari seperti Diana Yandra sudah pasti lebih dari cukup. Keduanya menutup telepon tanpa berkata apa-apa lagi. Yu Zheains di New York tidak bisa pergi ke New York besok. Saya harus meminta Cynthia memberitahu Diana Yandra agar berhati-hati terhadap Yu Zheains. Adinata panik, karena jika dia tidak peduli dan membiarkan masalah ini berkembang, kemungkinan besar Diana Yandra yang muda dan bodoh pada akhirnya akan tertipu oleh Yu Zheains.
Meskipun Adinata membenci Yu Zeains, seorang bajingan, dia harus mengakui bahwa dia adalah tipe yang disukai banyak wanita. Dia tinggi, tampan, dan kaya, dan dia bisa memuaskan apapun yang diinginkan wanita dari pria. Saya pikir saat itu, seorang wanita dengan standar tinggi seperti Jelita jatuh dalam keputusasaan ketika dia bertemu Yu Zeains saat melahirkan Adinata. Bisa dibayangkan Yu Zeains sangat menarik bagi wanita, dan gadis biasa tidak akan pernah bisa menolaknya. Namun, saat dia hendak menelepon Cynthia Yandra, Adinata ragu-ragu. Jika Cynthia bertanya kepadaku bagaimana aku mengetahui hal ini, bagaimana aku harus menjawabnya? Mengetahui bahwa Yu Zeains dan yang lainnya memiliki lemari rahasia, Adinata mendengarnya di kamar Hotel Raja Pulau Jelita. Jika Cynthia Yandra bertanya, masalah ini pasti akan disebutkan. Tentu saja, Adinata juga bisa berbohong, tetapi jika Anda berbohong, Anda harus menggunakan kebohongan yang tak terhitung jumlahnya untuk menutupi kebohongan tersebut. Selain itu, Adinata dan Cynthia Yandra tidak pernah berbohong satu sama lain. Adinata memilih untuk menyembunyikan pertemuannya dengan Jelita, dan sudah merasa sangat kasihan padanya jika dia berbohong padanya lagi. Adinata tidak bisa melakukannya. Dia tidak ingin menjadi seperti Jelita, yang bisa berbohong sesuka hati dan menipu separuh lainnya. Secara kebetulan, setelah Cynthia Yandra menjadi Presiden Baili, dia sangat sibuk dan selalu pergi ke berbagai tempat untuk rapat. Dan besok dan lusa, dia akan pergi ke ibu kota lagi. Kenapa aku tidak pergi ke New York saja untuk menghentikan Yu Zeains, dan bertemu calon kakak iparku? Adinata sangat ingin bertemu Diana Yandra, dan alasan lain yang sangat penting adalah dia ingin melamar Cynthia Yandra. Sebelumnya, dia ingin bertemu satu-satunya kerabat Cynthia Yandra di dunia dan meminta izinnya. Seperti yang dia katakan, Adinata segera memesan penerbangan langsung dari Tianhai ke New York. Yu Zeains, sebaliknya, memesan penerbangan langsung dari Huacheng ke New York, dan berada di kelas 1, karena maskapai ini adalah maskapai penerbangan Diana Yandra. Pada pukul 9 pagi, Yu Zeains telah tiba di Huacheng, berpakaian sangat trendy dan menarik perhatian, namun ia juga mengenakan pakaian yang ketat. Saya naik pesawat, memasuki kabin kelas 1, dan duduk dengan tenang. Tak lama kemudian, pramugari kelas 1 mulai berbicara pelan. Diana, pernahkah kamu melihat pria berjas putih? Dia sangat tinggi dan tampan. Seorang pramugari tampak seperti nyimpomaniak. Diana yang dia bicarakan adalah adik perempuan Cynthia Yandra, Diana Yandra. Diana Yandra mengenakan seragam pramugari merah dan rok pendek bergaris pinggul. Seluruh sosok dan temperamennya membuat orang merasa bermartabat dan tidak terkendali. Diana Yandra juga tersenyum dan mengangguk. "Yah, aku melihatnya, dia sangat tampan." Bab 226. Semua wanita di Tiongkok menyukai laki-laki yang tinggi, seperti Yu Zeains, yang tingginya 185 cm, meskipun dia jelek, selama dia tahu cara berpakaian bagus dan berjalan di jalan, dia akan dipuji oleh banyak gadis karena tampannya. Terlebih lagi, penampilan Yu Zeains juga berada di level bintang, dan gadis biasa pasti tidak akan bisa mengendalikannya. Jadi sebelum Jelita, Yu Zeains bahkan tidak repot-repot mengejar gadis-gadis, apalagi pramugari seperti Diana Yandra, dan dia tidak perlu berusaha sekuat tenaga untuk mengejar mereka. Karena ketika pramugari bertemu dengannya, dia langsung menanyakan WeChat, mengajaknya bertemu, memberinya hadiah, bahkan membayar kamar hotel bersama gadis itu. Pria Tionghoa biasa tidak akan pernah tahu betapa proaktif dan rendah hati wanita Tionghoa ketika bertemu dengan pria kaya dan tampan. Mereka lebih memilih jatuh cinta pada pria kaya dan tampan daripada benar-benar jatuh cinta pada pria biasa. Sekalipun kamu sedang jatuh cinta, kamu tetaplah seorang putri yang sedang jatuh cinta. Jika kamu tidak memuaskan mereka sedikit pun, kamu akan disebut bajingan. Inilah sebabnya mengapa Adinata bersikeras mengeluarkan sejumlah besar uang untuk menarik perempuan asing ke negaranya. Sekarang tampaknya hal itu sudah mulai membuahkan hasil. Setelah Yu Zeains duduk di kursinya, Diana Yandra segera datang dan bertanya, "Tuan, apa yang ingin Anda minum?" Yu Zeains memandang Diana Yandra berseragam dan berkata pada dirinya sendiri, dia terlihat sangat baik dan memiliki temperamen yang mulia. Dia tidak terlihat seperti gadis dari keluarga biasa. Pantas saja Kaisi dan mereka berempat gagal. Yu Zeains tersenyum dan berkata, "Kopi." "Baiklah tuan, kopimu." Diana Yandra menyerahkan kopinya kepada Yu Zeains, dan Yu Zeains mengucapkan terima kasih lagi. Ini adalah percakapan pertama mereka berdua saat pertama kali bertemu. Yu Zeains bisa saja dengan sengaja menumpahkan kopi ke tangannya agar lebih banyak kesempatan untuk berhubungan. Namun, Yu Zeains tidak ingin memainkan plot vulgar seperti itu, dia sudah memikirkan cara menarik perhatian Diana Yandra. Penerbangan ke New York ini memakan waktu 15 jam, waktu yang lama, jadi pada malam hari, Yu Zeains berpura-pura tidur.
Setelah tidur sekitar 2 jam, Yu Zeains tiba-tiba berteriak, "Ayah ibu!" Ketika pramugari mendengarnya, mereka semua segera bergegas, ketika mereka melihat bahwa orang yang menelepon adalah pria paling tampan di kabin kelas 1, mereka menjadi semakin khawatir. Tuan, ada apa denganmu?" Yu Zeains masih tertidur dengan mata terpejam, seolah dia mengalami mimpi buruk. Yu Zeains berpura-pura bangun ketika dipanggil oleh pramugari, terlihat sangat ketakutan. "Tuan, apakah Anda mengalami mimpi buruk?" tanya Diana Yandra. Yu Zeains terengah-engah dan berkata, "Saya bermimpi tentang orang tua saya." Diana Yandra berjongkok di depan Yu Zeains sambil tersenyum sopan dan berkata, "Kami akan tiba di New York dalam beberapa jam. Apakah orang tuamu berada di New York atau di Tiongkok? Jika mereka berada di New York, kamu akan segera dapat menemui mereka. Jika Anda berada di Tiongkok, Anda dapat menghubungi mereka setelah Anda turun dari pesawat. Saya mendengar bahwa New York sekarang sangat aman, yang dapat meyakinkan mereka." Yu Zeains memandang Diana Yandra yang sedang berjongkok di depannya. Dia menyukai sudut ini. Dalam beberapa jam, dia akan membujuk Diana Yandra ke hotel dan menggunakan sudut ini untuk menghargai Diana Yandra. 2. Dia memiliki pikiran jahat di dalam hatinya, tetapi di luar, dia tampak sedih. Mereka tidak berada di New York, atau di Tiongkok, atau dimanapun di dunia. Yu Zeains berkata dengan sedih. Karena dia tidak bisa mengeluarkan air mata, jadi dia menutupi wajahnya dengan tangannya yang besar dan berpura-pura sedih. Ini adalah rencana Yu Zeains. Karena dia tahu sebelumnya bahwa orang tua Diana Yandra sudah meninggal, dia sengaja berpura-pura menjadi seperti dia. Ini akan beresonansi dengan Diana Yandra dan memudahkan keduanya untuk berhubungan. Mendengar perkataan Yu Zeains, semua pramugari menutup mulutnya. Mereka semua mengenalinya. Sepertinya orang tua Yu Zeains sudah tidak hidup lagi. Tapi Diana Yandra adalah yang paling tersentuh, karena orang tua pramugari lainnya masih hidup, namun kedua orang tua Diana Yandra sudah meninggal. Diana Yandra memandang Yu Zeains yang sedih dan ingin menghiburnya, tetapi sebagai staf layanan, dia tidak bisa menceritakan urusannya sendiri kepada para tamu. "Maaf." Diana Yandra meminta Yu Zeains untuk menyebutkan sesuatu yang tidak dia sukai. "Tolong minum air dulu." "Terima kasih." Yu Zeains mengambil tangan Diana Yandra, dengan sengaja berpura-pura berantakan, dan meraih tangan Diana Yandra. "Oh maafkan saya." Yu Zeains segera meminta maaf. Diana Yandra tersenyum, mengetahui bahwa dia baru saja mengalami mimpi buruk dan emosinya tidak stabil, dan dia tidak berpikir dia melakukannya dengan sengaja. "Tidak apa-apa, Tuan." Yu Zeains merasakan ledakan kegembiraan di hatinya dan meraih tangan Diana Yandra. Dia sangat senang. Hasil seperti itu cukup untuk memasang simbol lingkaran merah tua di lemari golf Sheshan. Selama penerbangan berikutnya, Diana Yandra jelas lebih memperhatikan Yu Zeains. Namun, Yu Zeains tidak meminta akun WeChat Diana Yandra sampai dia turun dari pesawat, sebaliknya, rekannya meminta akun WeChat miliknya. Yu Zeains punya rencana lain. Dia tahu bahwa pramugari ini akan tinggal selama sehari setelah tiba di New York, dan mereka pasti akan berbelanja di Mall Fifth Avenue terdekat. 2 jam lagi berlalu, saat ini, hari sudah menjelang pagi di Tiongkok, namun di Amerika masih siang hari. Diana Yandra dan seorang teman pramugari keluar dari hotel dan berjalan menuju Fifth Avenue. Di pinggir jalan, terdapat kios-kios yang menjual tas dan jam tangan desainer di kedua sisi jalan. "Coba lihat, tas LV berharga $100 AS, dan jam tangan Richard Mille berharga $1000 AS. Diana Yandra terkejut, "Apakah tas dan jam tangan Anda asli atau palsu? Mengapa harganya begitu murah?" Pria kulit hitam yang menjual jam tangan itu berkata, "Ini asli. Saya sendiri yang membawanya dari toko LV. Tidak ada faktur. Ambil saja jika Anda menginginkannya." Diana Yandra menggelengkan kepalanya, merasa bahwa ini tidak diperoleh melalui jalur formal, jadi sebaiknya dia tidak memintanya. Namun teman Diana Yandra membeli tas LV dan memposting di WeChat Moments untuk pamer. "Haha, saya membeli tas LV seharga 700 yuan. Kemudian, Diana Yandra dan teman-temannya pergi ke Bergdorf Goodman di Fifth Avenue. Mall ini memiliki lebih dari 200 merek wanita dan lebih dari 100 merek pria, termasuk barang mewah paling langka di dunia. Ini adalah tempat yang pasti akan dikunjungi oleh semua wanita Tiongkok yang sia-sia ketika mereka datang ke New York. Oleh karena itu, Yu Zeains telah lama menunggu di sini. Tebakannya memang benar, objeknya, Diana Yandra, segera muncul di hadapannya. Pusat perbelanjaan ini memiliki 8 lantai, dan setiap lantai menjual barang yang berbeda-beda. Tepat ketika Diana Yandra hendak mengulurkan tangan dan menyentuh perangkat teh bergaya istana Inggris, tiba-tiba, telapak tangan besar yang familiar menyentuhnya. Diana Yandra mendongak dan melihat bahwa itu adalah Yu Zeains. "Hei, bukankah kamu penumpang di pesawat itu?" Diana Yandra sangat gembira. Yu Zeains berpura-pura tidak mengenalnya,
kamu adalah pramugari yang terbang bersamaku? Kebetulan sekali. Ya, kebetulan sekali. Diana Yandra juga tersenyum, merasa bahwa mereka berdua benar-benar ditakdirkan. Yu Zhains melihat ekspresi bahagia Diana Yandra dan tahu bahwa menangkap Diana Yandra ini dan bermain dengannya sepanjang malam adalah hal yang wajar. Namun, saat ini, Adinata belum tiba di New York karena penundaan penerbangan. Bab 227. Adinata terus melihat arlojinya di pesawat, berdoa dalam hatinya. Saya harap Yu Zhains belum menyerang Diana Yandra, dan Diana tidak boleh menyetujuinya. Sesampainya di New York, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore, Adinata mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon Diana Yandra. Manhattan, Hotel Ritz-Carlton. Ding dong ding dong. Di kamar hotel mewah bintang 5, Diana Yandra dan Yu Zhains sedang bermesraan. Tiba-tiba, ponsel Diana Yandra berdering. Ya, Diana Yandra yang muda dan bodoh telah ditipu ke hotel oleh Yu Zhains. Kami terbang melintasi negara dengan pesawat yang sama ke tempat yang berbeda. Kami bertemu secara kebetulan di pusat perbelanjaan, dan diam-diam kami menyukai set teh yang sama. Dan sialnya, kedua orang tua mereka meninggal. Selain itu, Yu Zhains tinggi, tampan, dan kaya. Jadi Diana Yandra tidak punya alasan untuk tidak menyukai pria yang tampaknya ditugaskan kepadanya oleh Tuhan ini. Di era sekarang, sudah bukan hal yang aneh lagi bagi mereka untuk hidup bersama di hari pertama bertemu. Selain itu, Diana Yandra hanya bisa tinggal di sini selama 1 hari. Diana Yandra berhenti mencium Yu Zhains, mengangkat telepon dan melihat ke nomor yang tidak dikenalnya. Yu Zhains berkata, jika kamu tidak tahu nomornya, biarkan saja dia. Yu Zhains sangat kesal dengan panggilan ini, yang mengganggu keindahannya, jadi dia pergi untuk mencium Diana Yandra lagi. Diana Yandra tidak menjawab panggilan itu. Namun, telepon itu segera datang lagi. Diana Yandra mendorong Yu Zhains menjauh lagi, mungkin temanku sudah mengganti nomornya. Sebaiknya aku yang menjawabnya. Kenapa kamu tidak mandi dulu? Yu Zhains tersenyum dan berkata, baiklah, sayang, tunggu aku. Yu Zhains pergi ke kamar mandi dan segera diam-diam mengirim pesan ke grup WeChat mereka berlima. Saudaraku, pramugari ini akan segera diturunkan. Dia sudah dibawa ke hotel sekarang. Tunggu sampai aku mandi dan keluar. Kaizi, saudara Z luar biasa. Ingatlah untuk mengambil beberapa video dan membaginya dengan saudara-saudaramu. Yu Zhains, tidak masalah. Xiao Ma, haha, akhirnya aku bisa melihat bagaimana wanita jalang ini menjadi sangat marah. Wanita jalang ini masih menyukai pria jangkung. Dia pantas digoda oleh pria jangkung. Yu Zhe, kamu harus membalas dendam padanya demi aku. Yu Zhains, pakailah padaku. 4 dari 5 orang gagal mengejar Diana Yandra. Jadi mereka sangat enggan, mereka tidak berani menimbulkan masalah dan menggunakan cara lain untuk mendapatkannya. Jadi, saya mendapat ide ini, biarkan saudara laki-laki saya yang baik menyusul dan bermain dengannya, dan saya sendiri bisa menikmati kesenangan itu. Yu Zhains menyalakan pancuran, mendengarkan musik, dan mandi dengan gembira. Saat ini, Diana Yandra sudah menjawab nomor asing itu. Hei, siapa di sana? Suara lembut Diana Yandra tidak terlalu familiar bagi Adinata. Diana Yandra, aku kakak iparmu, kata Adinata cemas. Diana Yandra berkata sambil tersenyum, oh, itu anak anjing kecil. Adinata terdiam dan tidak punya waktu untuk berdebat dengannya tentang hal ini sekarang. Di mana kamu sekarang? Diana Yandra, saya di Amerika. Aku tahu kamu berada di Amerika di suatu tempat. New York. Di mana di New York? Kenapa kamu bertanya begitu jelas? Aku di New York sekarang. Dimanapun kamu berada, aku akan menemukanmu. Diana Yandra tiba-tiba terkejut saat mendengar bahwa Adinata juga berada di New York. Apakah kamu di New York? Apakah adikku juga di New York? Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu akan datang ke New York? Adinata menjawab, tidak, adikmu tidak ada di sini. Saya datang sendiri. Tolong beritahu saya lokasi Anda. Juga, apakah ada orang lain yang bersamamu? Diana Yandra melirik ke arah kamar mandi dan berkata, ya, pacarku ada di sini. Maafkan aku, Adinata, aku sangat ingin bertemu denganmu, tapi aku khawatir aku tidak punya waktu untuk bertemu denganmu kali ini. Waktu. Adinata tahu bahwa Diana Yandra tidak punya pacar sama sekali. Pacar yang dia bicarakan kemungkinan besar adalah Yu Zhains yang baru saja dia temui. Apakah nama pacarmu Yu Zhains? Tingginya 1,85 meter dan sangat tampan. Diana Yandra berkata, dia cukup tinggi dan tampan, tapi namanya bukan Yu Zhains. Dia memiliki nama yang sama denganmu, dan namanya adalah Adinata. Sialan, Yu Zhains, binatang buas ini, berani mencuri namaku dan berbohong padamu. Adinata tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah. Dia menduga Yu Zhains mungkin menggunakan nama palsu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menggunakan nama Adinata. Faktanya, Yu Zhains bahkan tidak tahu bahwa dia menggunakan nama Adinata untuk mendapatkan kesukaan Diana Yandra lebih cepat.
Karena Diana Yandra juga menyukai Adinata, calon saudara iparnya, ketika dia mendengar bahwa Yuze Ains juga dipanggil Adinata, dia merasa bahagia dan suatu kebetulan. Dia bahkan membayangkan betapa menariknya jika dia benar-benar bersamanya di masa depan dan suami kedua saudara perempuannya bernama Adinata. Berbohong padaku? Diana Yandra tiba-tiba teringat bahwa ketika dia baru saja check-in ke hotel, Yuze Ains sengaja menyembunyikannya agar dia tidak dapat melihat ID-nya. Katakan padaku lokasimu secepatnya, kamu telah ditipu. Aku di Ritz-Carlton. Ketika Adinata mendengar bahwa Diana Yandra ada di hotel, suasana hatinya langsung runtuh. Benar saja, itu masih satu langkah terlambat. Apakah kakak ipar yang manis dan cantik seperti dia dirusak oleh Yuze Ains? Kamu sudah. Tidak. Kami baru saja masuk dan tidak melakukan apapun. Adinata menghela napas lega. Tunggu aku akan segera ke sana. Adinata sedang berjalan di jalan dan menghentikan Cadillac XT6 hitam di tempat. Ini adalah mobil yang dirancang khusus untuk penjahat di serial TV Amerika. Orang-orang di dalamnya tidak mudah diajak main-main, jadi jangan menghentikannya jika tidak terjadi apa-apa. Benar saja, seorang pria bertato berotot di kursi pengemudi menurunkan jendela dan berteriak pada Adinata, "Anjing berkulit kuning, apakah kamu ingin mati?" Adinata membuka pintu mobil, melemparkannya keluar dari mobil hanya dengan satu tangan, lalu mengemudikan mobilnya dengan cepat menuju Hotel Ritz-Carlton. Bang! Adinata mengetuk pintu. Diana Yandra membuka pintu. "Ya Tuhan, Anda benar-benar berada di New York." Ini adalah pertama kalinya keduanya bertemu, namun mereka pernah bertemu melalui video call sebelumnya. Adinata menemukan bahwa Diana Yandra masih mengenakan seragam pramugari di kamar. Dia terlihat sangat cantik, agak mirip dengan Cynthia Yandra, tetapi sedikit lebih manis dari Cynthia Yandra. Bagaimanapun, dia beberapa tahun lebih muda. "Pertama kali kita bertemu, saya Diana Yandra." Diana Yandra tersenyum dan berjabat tangan dengan Adinata. Adinata melihat tatapan polos Diana Yandra dan merasa bahwa dia telah ditipu, tapi dia masih tertarik untuk menyapanya. Adinata juga berjabat tangan dengan Diana Yandra dan bertanya, "Di mana Yuze Ains? Apakah dia melarikan diri?" Saat ini, Yuze Ains baru saja keluar dari kamar mandi. "Siapa di sini?" Yuze Ains bertanya dengan jubah mandi. Saat dia melihat Adinata, Yuze Ains langsung ketakutan. "Ye Adinata Brahma, kenapa kamu ada di sini?" Adinata sangat marah. Binatang ini jelas punya keluarga, tapi dia masih main-main. Biarpun dia main-main, dia malah menimpa adik iparnya. Adinata mengepalkan tinjunya, berjalan mendekat, dan meninju Yuze Ains dengan keras. Bab 228. Yuze Ains terjatuh karena pukulan dan jatuh ke tanah. Adinata sangat marah. Yuze Ains adalah bajingan. Dia keluar untuk mencari seorang gadis muda ketika istrinya hamil, dan dia juga mencuri namaku. Apakah kamu pantas dipanggil Adinata? Ketika Diana Yandra mendengar apa yang dikatakan Adinata, dia tidak lagi bersimpati pada Yuze Ains sama sekali. "Awalnya saya mengira Yuze Ains adalah pria yang tinggi, kaya, dan tampan, namun pengalaman hidupnya sama menyedihkannya dengan pengalamannya, jadi saya memiliki kesan yang sangat baik terhadapnya. Tapi sekarang, aku merasa dia bajingan." Diana Yandra juga berkata, "Saya benci pria yang selingkuh dari istrinya karena mereka hamil." "Adinata, kamu melakukan pekerjaan yang baik dengan memukulinya. Orang seperti ini harus dipukuli. Berapa bulan kehamilan yang tidak bisa ditoleransi?" Yuze Ains jatuh ke tanah, menutupi wajahnya yang dipukuli, merasa sangat sedih. Yuze Ains berteriak, "Adinata, kamu bertindak terlalu jauh. Aku bisa memainkan apapun yang aku mau, apa hubungannya denganmu? Mengapa kamu harus berjuang untuk jelita? Siapa kamu baginya? Juga, istriku sedang hamil, tapi anak siapa yang dia kandung? Itu anakmu, Adinata. Kenapa aku harus di rumah menjaga anakmu sepanjang hari? Kamu tidak peduli tentang apapun. Beri saja dia 10.000 yuan sebulan. Bahkan tidak cukup bagiku untuk menyewa pengasuh untuknya." Mendengar ini, Diana Yandra menjadi bingung. Dia memandang Adinata dan menunjuk mereka berdua, "Apakah istrinya mengandung anak Anda?" Diana Yandra teringat pepatah populer di saluran musik tertentu, "Nak, apakah kamu punya banyak tanda tanya?" Dia memiliki banyak tanda tanya sekarang. Adinata tidak menyangkalnya dan mengangguk, "Ya." Diana Yandra membuka mulutnya karena terkejut. "Kamu membuat istrinya hamil, dan kamu bisa mengalahkannya dengan begitu percaya diri? Kamu luar biasa. Apakah adikku tahu tentang ini?" Adinata dengan cepat menjelaskan, "Tidak, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya bertanya padamu apakah adikku tahu tentang ini." Diana Yandra merasa kasihan pada adiknya, mengira adiknya telah ditipu oleh pacar kecil ini. Ketika Diana Yandra dan Adinata bertemu untuk pertama kalinya, mereka tidak mengetahui karakter Adinata dan berpikir dia mungkin saja pria tampan yang berbicara manis. Adinata mengangguk, dia tahu. Diana Yandra bahkan lebih terkejut, "Kamu tahu? Adikku tahu dan masih bersamamu?"
Ya Tuhan, 3 pandanganku, aku benar-benar tidak mengerti duniamu. Namun, saat ini, Yu Zeain sepertinya mendengar sesuatu. Dia berdiri, menatap Diana Yandra, dan bertanya, apakah adikmu bersamanya? Mungkinkah adikmu adalah Cynthia Yandra? Adinata mendengus dingin, tahukah kamu kenapa aku memukulmu? Tentu saja bukan urusanku jika kamu bermain-main dengan saudara perempuan pacarku. Diana Yandra bingung lagi, kamu juga kenal adikku. Yu Zeain panik sekarang, menyalahkan saudara laki-lakinya karena tidak menyelidiki pengalaman hidup Diana Yandra dengan jelas, berpikir bahwa karena dia tidak memiliki ayah atau ibu, dia tidak memiliki latar belakang. Siapa yang tahu bahwa Diana Yandra memiliki saudara perempuan, dan saudara perempuannya Cynthia Yandra memiliki hubungan dekat dengan Yu Zeain. Dalam hati Yu Zeain, Cynthia Yandra adalah calon istri Edward Su. Dia adalah wanita yang bisa mengendalikan keluarga bernilai ratusan miliar, dan dia tidak boleh diganggu. Oleh karena itu, Yu Zeain segera meminta maaf kepada Diana Yandra. Saudari Diana, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah saudara perempuan saudari Cynthia. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan saudara perempuan Anda, dan saya juga satu keluarga. Berteman dengan Paman Edward Su. Hari ini itu terjadi, bisakah kamu berpura-pura itu tidak terjadi? Diana Yandra tiba-tiba merasa mual ketika dia ingat bahwa dia baru saja mencium Yu Zeain. Bentak! Diana Yandra menampar wajah Yu Zeain. Keluar! Tak perlu dikatakan lagi, kematian orang tua Yu Zeain juga merupakan kebohongan baginya. Yu Zeain tidak menikmati keuntungan apapun selama perjalanan ini, tetapi dia dipukul dan ditampar oleh Adinata dan Diana Yandra. Yu Zeain segera mengambil pakaiannya, pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian, lalu keluar. Namun, sebelum pergi, dia melihat ke arah Adinata dan bertanya, saya harap Anda tidak memberitahu Jelita tentang masalah hari ini. Dia sedang hamil, dan dia masih mengandung anak Anda. Anda tidak ingin dia mengetahui hal ini. Wasiat mempengaruhi suasana hati dan tubuhmu, kan? Adinata tertawa kecil dan berkata, Jelita sudah lama kecewa padamu. Bahkan jika dia mengetahuinya, menurutku itu tidak akan mempengaruhi apapun. Anda, Yu Zeain sangat frustrasi. Dia tidak ingin Jelita mengetahui hal ini, jika tidak, dia akan bertengkar lagi setelah kembali. Setelah Jelita menikah dengan Yu Zeain, dia memberi banyak perhatian pada Yu Zeain, dan keduanya selalu dalam kondisi baik sebagai pasangan. Yu Zeain berkata, jika kamu tidak memberitahu Jelita, aku bisa memberitahumu sebuah rahasia. Rahasia apa? Adinata bertanya. Yu Zeain berkata, Jelita tidak pernah memberitahumu tentang anakmu. Dia mengandung anak kembar. Kembar. Adinata sangat gembira saat mendengarnya. Kemungkinan seseorang hamil anak kembar sangat rendah. Namun Adinata selalu percaya bahwa anak kembar adalah anugerah dari Tuhan, dan ia sangat ingin memiliki sepasang anak kembar. Yu Zeain mengangguk, kamu beruntung memiliki 2 anak sekaligus. Saya akan meminta pengasuh terbaik untuk merawatnya. Anggap saja itu sebagai kompensasi untuk hari ini. Setelah mengatakan itu, Yu Zeain pergi. Adinata begitu bersemangat hingga Jelita tidak memberitahunya bahwa dia mengandung anak kembar, mungkin karena dia sering menolak untuk bertemu dengannya. Dalam 3 atau 4 bulan, Jelita akan melahirkan, dan saat itu, Adinata akan menjadi seorang ayah. Bersemangat, Adinata menoleh, menatap Diana Yandra, dan mendidiknya dengan nada seorang penatua. Diana, kamu baru saja bertemu dengannya, bagaimana kamu bisa pergi ke hotel bersamanya saja? Ini tidak baik, tahukah kamu? Setelah Diana Yandra mendengar ini, dia sangat marah. Apa maksudmu? Apakah kamu menyebutku pelit? Apa menurutmu aku pelit? Kamu bisa tidur sekamar dengan seseorang yang kamu kenal kurang dari sehari? Ya, aku wanita yang tidak tahu malu. Keluar dari sini. Kamu pikir kamu ini siapa, dan mengapa kamu mendidikku? Diana Yandra marah, bahkan menangis, dan mendorong Adinata keluar dengan seluruh kekuatannya. Jika Adinata tidak mengambil inisiatif untuk mundur setelah melihat air mata Diana Yandra mengalir di matanya, tubuh kurus Diana Yandra tidak akan pernah mampu mendorong Adinata menjauh. Bang bang bang. Adinata didorong keluar pintu dan terus menggedor pintu. Diana, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya peduli padamu dan khawatir kamu akan ditipu. Aku datang dari langit dan menyeberangi lautan untuk menemuimu, hanya karena aku mengkhawatirkan keselamatanmu. Tolong jangan menghalangiku, oke? Jadilah baik, Diana, buka pintunya dan biarkan aku masuk. Adinata juga merasa bahwa apa yang dia katakan tadi terlalu tajam. Faktanya, Adinata tahu bahwa Diana Yandra bukanlah gadis biasa. Karena 4 pemuda terkaya Yu Zeain semuanya gagal dalam mengejar Diana Yandra. Jika itu adalah wanita biasa, apalagi wanita biasa, bahkan wanita yang sangat berprinsip, kemungkinan besar dia akan terjebak ketika bertemu dengan 4 pemuda kaya itu. Pergi, aku tidak ingin kamu khawatir tentang hal itu. Itu urusanku dengan siapa aku ingin bersama.
Bahkan saudara perempuanku tidak bisa mengendalikanku. Diana Yandra berkata dengan keras di dalam ruangan. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara tembakan di luar ruangan. Ledakan. Bab 229. Dia mendengar suara tembakan, Diana Yandra sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah. Di luar pintu, Adinata juga ketakutan. Dia tahu bahwa Amerika Serikat sedang dalam kekacauan dan warga negara juga dapat memiliki senjata. Namun, kekacauan biasanya terjadi di daerah kumuh, dan di tempat makmur seperti Manhattan, tidak akan terjadi apa-apa. Dan kini, telah terjadi peristiwa penembakan di hotel ternama seperti Ritz-Carlton. Saya sudah beberapa tahun tidak ke sini, dan saya tidak menyangka hotel bintang 5 pun tidak aman. Adinata senang dia ikut bersamanya. Jika tidak, bagaimana jika sesuatu terjadi pada Diana Yandra, seorang gadis kecil dan ras kuning? Apa yang harus dia lakukan? Penembaknya adalah seorang pria kulit putih. Dia menembak dan membunuh seseorang. Dia kebetulan melihat Adinata berdiri di luar pintu Diana Yandra, berjalan ke arahnya, dan mengangkat senjatanya. Hei kawan, BSP, lakukan, turun. Hei kawan, tenang, tenang. Adinata menenangkan pihak lain dengan kata-kata sambil merogoh sakunya untuk mengambil ponselnya. Diana Yandra, yang berada di kamar hotel, mendengar ini dan langsung bertanya, Adinata, apa yang terjadi di luar? Apakah ada yang menembak? Cepat masuk dan saya akan membukakan pintu untukmu. Diana Yandra segera membuka pintu, tetapi Adinata berteriak, jangan buka pintunya. Kunci pintunya dan jangan keluar. Diana Yandra, kamu Adinata. Diana Yandra ingin menangis saat ini, tetapi tidak berani menitikkan air mata. Saat ini, dia menyadari bahwa pria jangkung yang disukainya, pria yang membuatnya merasa aman, tidak ada gunanya sama sekali. Jika Yuzi Ains ada di luar, dia mungkin akan memukul Diana Yandra dengan keras dan meminta Diana Yandra untuk mengizinkannya masuk, bukan? Namun, Adinata sangat mengkhawatirkan keselamatannya dan menganggap keselamatannya lebih penting daripada keselamatannya sendiri. Namun seperti kata pepatah, jika Anda bukan berlian, Anda bukanlah pekerja porselen. Adinata melakukan ini karena dia telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil dan pergi ke medan perang untuk berlatih. Dia sudah memiliki pengalaman menghadapi orang bersenjata dengan tangan kosong. Melihat pria di seberangnya sama sekali tidak mendengarkan nasihat Adinata. Adinata mengeluarkan ponselnya, mengayunkannya, dan membuangnya. Kecepatan dan sudut presisi Adinata pasti akan membuat takjub setiap penonton. Ponsel langsung menghadap ke wajah. Sambil membuang ponselnya, Adinata segera melepas arloji di pergelangan tangan kirinya. Adinata harus memakai jam tangan selama dia keluar tanpa senjata. Dia memakai jam tangan. Berbeda dengan pria yang ingin memakai jam tangan untuk menunjukkan identitasnya, dia memakai jam tangan untuk pertahanan diri. Dia tidak pernah memakai jam tangan dengan tali kulit, selalu dengan tali baja. Karena hanya jam tangan berpita baja yang dapat memberikan pukulan menyakitkan pada lawan ketika dilempar keluar, dan mencapai tujuan untuk membuat lawan pingsan secara instan atau mengulur waktu. Jam tangannya dibuat khusus dan akan otomatis jatuh asalkan disadap kembali. Mengambil arloji yang berat itu, Adinata dengan cepat melemparkannya 2 kali, kali ini dilemparkan langsung ke tangan senjata lawan. Mata lawannya pertama kali terkena ponsel. Ketika pandangannya terhalang, ia ingin melepaskan tembakan membabi buta, namun dengan cepat pergelangan tangannya terkena jam tangan dan pistolnya jatuh ke tanah. Tindakan ini terjadi hampir seketika. Adinata berguling, menendang pistolnya ke samping, dan menjatuhkan lawannya dengan 2 pukulan. Orang biasa, tanpa pertahanan, menerima 2 pukulan penuh dari Adinata, bahkan Tyson di puncaknya tidak akan sadar. Kemudian, Adinata memanggil pelayan yang telah lama bersembunyi untuk membersihkan tempat kejadian. Setelah polisi tiba, lebih banyak polisi dikirim untuk melindungi hotel, dan kemudian Adinata pergi dan mengetuk pintu Diana Yandra lagi. Bang-bang. Diana Yandra membuka pintu dan melihat Adinata masuk dengan selamat. Dia segera menangis dan bergegas ke arahnya, memeluk Adinata dan menangis dengan sedihnya. Syukurlah, kamu baik-baik saja. Jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana aku harus menjelaskannya pada adikku? Dia akan sangat sedih. Adinata belum pernah melihat seorang gadis menangis sekeras ini. Adinata membelai rambut Diana Yandra, dan merasa malu untuk memeluknya terlalu erat. Dia tersenyum dan berkata, Diana, apakah aku baik-baik saja? Bahkan jika ada sesuatu, ini adalah pertama kalinya kami bertemu dan kami tidak terlalu akrab satu sama lain. Yang lain, jadi kamu tidak perlu menangis seperti ini untukku. Adinata sangat tersentuh saat melihat Diana Yandra menangis begitu keras, yang berarti kakak ipar ini masih sangat menyukainya. Diana Yandra terisak dan berkata, kamu tidak mengerti, aku dan adikku tidak bisa lagi mengalami kehilangan kerabat terdekat kami. Ayah kami dibunuh di luar negeri. Benarkah? Adinata menghela nafas dengan emosi.
Dia tahu bahwa ayah Cynthia Yandra dan Diana Yandra meninggal di luar negeri ketika mereka masih muda. Namun, tidak jelas apakah ayah mereka dibunuh. Apakah pembunuhnya sudah ditemukan? Adinata bertanya dengan prihatin. Diana Yandra menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu tentang masalah ini, tetapi saudara perempuan saya sepertinya tidak pernah menyerah untuk menemukan pembunuhnya selama bertahun-tahun. Adinata mengangguk, jangan khawatir, saya punya banyak teman di luar negeri, dan saya akan membantu Anda menemukan pembunuhnya. Ya, Diana Yandra mengangguk. Setelah itu, Diana Yandra menarik Adinata ke dalam kamar, memintanya untuk duduk, dan berkata kepadanya dengan suara yang bagus, Adinata, aku bukan tipe orang yang membuka kamar dengan seseorang dengan santai dan berkenalan, mereka hanya dalam satu hari. Yuzi Ains itu, aku tidak tahu bagaimana dia mengetahui pengalaman hidupku. Dia mengatakan bahwa orang tuanya juga meninggal, lalu dia sengaja bertemu denganku di mal. Kebetulan sekali, dia memiliki nama yang sama denganmu. Pokoknya banyak kebetulan yang membuatku merasa kalau dia sangat ditakdirkan untukku, jadi aku. Adinata membelai rambut Diana Yandra dan berkata, Diana, aku tahu kamu adalah gadis yang baik. Yuzi Ains membuat rencana yang cermat untuk menipumu. Beberapa saudara laki-lakinya telah berhubungan dengan Anda sebelumnya, dan mereka semua mengetahui pengalaman hidup dan kesukaan Anda dengan sangat jelas. Diana Yandra tiba-tiba menyadari, tidak heran dia bahkan tahu apa yang saya suka makan. Bajingan ini pasti memiliki motif tersembunyi. Adinata berkata, jangan khawatir, saya akan mengurus 4 orang yang tersisa setelah saya kembali. Terima kasih, kakak ipar. Ya, aku khawatir sesuatu akan terjadi di malam hari. Kakak ipar, kenapa kamu tidak tinggal bersamaku sepanjang malam dan jangan pergi? Diana Yandra tampak malu-malu. Ini bukan pertama kalinya Adinata meletakkan lantai. Saat dia pergi bersama Jelita, dia selalu meletakkan lantai. Baiklah, aku akan tidur di lantai, kata Adinata. Tanpa diduga, Diana Yandra meraih tangan Adinata dan menariknya ke tempat tidur. Apa yang kamu lakukan tidur di lantai? Mengapa kita tidak mengobrol sepanjang malam saja? Atau bermain game? Apakah kamu ingin bermain raja atau ayam? Atau duniaku? Dengan baik. Adinata berpikir bahwa Minecraft bukan untuk anak-anak. Adinata tersenyum dan berkata, berhenti bermain-main, kebetulan ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Kamu bilang, setelah beberapa waktu, aku berencana untuk melamar adikmu. Pernahkah kakakmu mengatakan seperti apa cara melamarnya? Apakah akan di pulau atau di rumah? Apa saja yang perlu aku persiapkan? Selain cincin bunga-bunga. Bab 230. Ya, Adinata berencana melamar Cynthia Yandra. Meskipun mereka belum lama bersama, hubungan mereka sangat dalam, dan setelah melalui begitu banyak hal, Adinata telah memutuskan bahwa Cynthia Yandra adalah wanita yang bisa tinggal bersamanya. Apalagi usia Cynthia Yandra sudah tidak muda lagi, usianya sudah 31 tahun, dan usia terbaik bagi wanita untuk memiliki anak adalah 2530 tahun. Saat ini ia telah melewati usia puncak untuk melahirkan anak, dan dalam 2 tahun ia akan memasuki usia lanjut sebagai ibu. Ibu yang berusia lebih tua rentan terhadap banyak masalah, seperti kelainan bentuk janin dan tingginya insiden penyakit genetik. Sebagai keluarga kaya raya, keluarga Brahma sangat mementingkan kesehatan anak generasi penerus. Kakek Adinata juga mengangkat masalah ini dengan Adinata. Dia berkata bahwa Cynthia Yandra sudah tidak muda lagi. Jika dia benar-benar menyukainya, dia harus punya anak dulu. Di luar negeri tentunya bisa mempunyai anak terlebih dahulu baru kemudian menikah. Beberapa anak akan dinikahkan sebelum sang pria melamar, membuat para wanita bahagia di seluruh dunia, dan akhirnya membawa serta anak-anaknya ke pesta pernikahan. Namun, di Tiongkok, kebanyakan orang menganut konsep tradisional, menikah dulu baru punya anak. Jika Cynthia Yandra melahirkan anak di luar nikah, banyak orang akan memandangnya berbeda. Oleh karena itu, Adinata berencana melamar secara langsung, dan setelah melamar, ia akan memiliki anak dalam tahun depan. Tentu saja, meskipun Adinata punya rencana untuk melamar, dia tidak langsung melamar. Adinata berencana melamar Cynthia Yandra setelah Jelita melahirkan anak tersebut. Tanggal kelahiran Jelita adalah pada bulan Februari tahun depan, kurang dari 4 bulan lagi. Kebetulan Cynthia Yandra baru saja mengambil alih jabatan presiden perusahaan Bailey dan sangat sibuk sepanjang hari, jadi ini bukan waktu yang tepat untuk melamar. Selama tahun baru Imlek tahun depan, Adinata berencana melamarnya saat dia sedang berlibur. Namun, setelah mendengar ide Adinata untuk melamar, Diana Yandra terkejut dan berkata sambil makan makanan ringan. Wah, Adinata, beraninya kamu berpikir bahwa kamu benar-benar ingin melamar adikku? Aku tidak bermaksud memukulmu. Hanya karena adikku bersamamu sekarang, bukan berarti dia bersedia menikah denganmu.
Mungkin aku hanya mengira kamu masih muda, tampan, dan kuat. Mungkin adikku hanya mempermainkanmu dan mencampakkanmu saat dia bosan. Diana Yandra bertanya kepada Cynthia Yandra bagaimana kondisi keluarga Adinata, dan Cynthia Yandra mengatakan kepadanya bahwa kondisinya rata-rata. Meskipun Diana Yandra memiliki kesan yang baik terhadap Adinata, dia juga merasa bahwa Adinata tidak layak untuk saudara perempuannya berdasarkan kondisinya. Adinata merasa malu untuk beberapa saat, apakah menurutmu aku tidak layak untuk adikmu? Diana Yandra mengangguk dengan kasar, adikku adalah presiden sebuah perusahaan bernilai ratusan miliar. Kamu memang agak tidak layak. Bagaimana kalau kamu mengejarku? Aku hanya seorang pramugari. Dalam hal identitas kita, tidak ada yang sebesar itu bedanya, umur mereka hampir sama, haha. Adinata sedikit malu. Gadis kecil ini menggodanya dari waktu ke waktu. Mungkinkah dia sedang mengujinya untuk saudara perempuannya? Jika ada laki-laki yang berniat jahat, jika mereka melihat adik iparnya begitu cantik dan proaktif, mungkin mereka memang melakukan kesalahan. Adinata berkata, pokoknya, jangan khawatir apakah adikmu akan setuju atau menolakku. Katakan padaku dulu bagaimana dia suka melamar. Karena lamaran itu adalah peristiwa kejutan, Adinata tidak bisa langsung bertanya kepada Cynthia Yandra. Jika dia bertanya, pihak lain mungkin sudah siap mental. Lalu aku berpikir, kenapa dia menanyakan pertanyaan ini padaku? Apakah dia berencana melamarku? Diana Yandra memakan makanan ringannya, berpikir sejenak, dan berkata, dia mengatakan kepadaku bahwa jika orang yang dia sukai melamarnya, dia tidak ingin itu terjadi di tempat umum atau tempat yang bising. Lebih baik pesan pulau. Hanya ada 2 orang. Kalau aku menolakmu, kamu tidak akan malu, haha. Adinata, gadis ini ada di sini lagi. Adinata memiliki keyakinan mutlak. Cynthia Yandra sangat menyukainya. Selama dia melamar, Cynthia Yandra pasti akan setuju. Setelah Adinata mendapat informasi yang baik, dia berhenti bersikap sopan kepada Diana Yandra dan mengambil makanan ringan dari tangannya. Berhenti makan. Tahukah kamu bahwa pramugari harus tetap bugar? Aku akan memakannya untukmu. Menjijikkan. Kembalikan padaku, aku belum makan apapun malam ini. Diana Yandra terus mengejar Adinata, dan mereka berdua terus-menerus tertawa. Keesokan paginya, keduanya mandi dan meninggalkan kamar hotel bersama. Segera setelah saya membuka pintu hotel, saya menemukan seorang penjaga keamanan yang mirip bintang NBA yang berdiri di luar. Setelah bertanya, saya mengetahui bahwa Adinata lah yang menyerahkan penjahatnya kemarin. Pihak hotel takut seseorang akan datang untuk membalas dendam, jadi hotel mengirim orang untuk menjaga pintu mereka untuk melindungi keselamatan mereka. Penjaga keamanan berdiri di depan pintu kamar mereka sepanjang malam. Terima kasih atas kerja kerasmu. Adinata dan Diana Yandra saling berterima kasih. Namun, penjaga keamanan berkulit hitam berkata, ini bukan kerja keras. Kalian menganggur sepanjang malam. Saya tidak merasa bosan sama sekali. Kemudian, dia menatap Adinata dan mengacungkan jempol. Saudaraku, kamu luar biasa. Adinata, apakah orang ini salah paham? Tadi malam, Adinata dan Diana Yandra bertengkar lama dan baru tidur setelah jam 4. Yah, kamu salah paham bahwa dia adalah adik iparku, bukan pacarku. Adinata menjelaskan kepada pihak lain. Pihak lain dengan cepat berkata, saya tidak akan memberitahu siapapun, saya janji. Adinata tidak bisa berkata-kata, tetapi Diana Yandra tertawa terbahak-bahak. Tidak hanya dia tidak takut salah paham, dia juga berinisiatif untuk memegang lengan Adinata dan berjalan keluar hotel bersama. Setelah berjalan keluar dari pintu hotel, keduanya hendak berpisah. Adinata akan kembali ke Tiongkok, dan Diana Yandra akan bersiap untuk penerbangan berikutnya. Saya harap lamaran Anda berhasil. Sampai jumpa. Diana Yandra tersenyum cerah dan melambaikan tangan kepada Adinata. Adinata memandang Diana Yandra yang polos, lincah, dan bebas, dan tiba-tiba merasa bahwa pengorbanan Cynthia Yandra di masa lalu tidak sia-sia. Diana Yandra sangat bahagia sekarang, riang, tidak lelah bekerja, dan tidak kekurangan kehidupan materi. Bukankah ini yang diinginkan Cynthia Yandra? Masih membawa keharuman Diana Yandra, Adinata membeli tiket untuk pulang. Setelah kembali ke Tianhai, hal pertama yang dilakukan Adinata adalah membalaskan dendam Diana Yandra. 5 bajingan Yuze Ain sebenarnya memperlakukan Diana Yandra dan saudara ipar keduanya sebagai objek. Diana Yandra hampir membiarkan Yuze Ain berhasil. 5 bajingan ini, begitu salah satu dari mereka berhasil, mereka pasti akan mengambil rekaman video atau audio dan membaginya dengan yang lain. Inilah alasan mengapa mereka membentuk grup beranggotakan 5 orang ini. Adinata juga seorang pemuda kaya, dan dia tahu betul tujuan pengumpulan 5 orang oleh Yuze Ain. Kalau yang satu tidak bisa mengejar, biarlah yang lain yang mengejar. Setelah yang lain bisa mengejar, bagilah keuntungannya kepada yang tidak bisa mengejar. Adinata tidak perlu menebak, dia pikir mereka akan melakukan ini. Inilah alasan mengapa mereka membentuk grup beranggotakan 5 orang oleh Yuze Ain. Kalau yang satu tidak bisa mengejar, biarlah yang lain yang mengejar. Setelah yang lain bisa mengejar, bagilah keuntungannya kepada yang tidak bisa mengejar. Adinata tidak perlu menebak, dia pikir mereka akan melakukan ini.
Jika saya tiba di Amerika Serikat setengah jam kemudian, semua foto dan video Diana Yandra mungkin telah dilihat oleh kelima bajingan itu. Adinata mengepalkan tangannya dan sangat marah. Diana Yandra adalah saudara iparnya. Itu adalah kerabat yang dilindungi Chintya Yandra dengan mengorbankan adopsi. Adinata tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya.